Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Nama saya Demian Sano dengan NIM 24221010, program studi informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Jakarta. Video kali ini saya menjelaskan tugas laporan akhir praktikum sistem cerdas, judul mini project sistem pendukung keputusan rekomendasi permintaan mahasiswa berbasis aturan dan pembobotan kriteria. Oke, lanjut yang berikut ke materi. Yang pertama, bab 1 pendahuluan latar belakang, pemilih alur spesialisasi atau permintaan studi pada jenjang perguruan tinggi merupakan salah satu fase penentuan yang krusial bagi masa depan akademik dan karir seorang mahasiswa. Namun realita di lingkungan akademik menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa mengalami dilema dan ambiguitas yang signifikan ketika dihadapkan pada opsi permintaan. Untuk meminimalkan risiko tersebut, diperlukan sebuah instrumen komputasi cerdas objektif yang dapat mengevaluasi indikator internal mahasiswa secara terukur. Berikut rumus masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumus masalah praktikum ini adalah: yang pertama, bagaimana mentransformasikan pengetahuan pakar mengenai permintaan program studi ke dalam arsitektur basis aturan formal if then rulers. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan mekanisme pembobotan kriteria weighting gunakan menghasilkan fungsi perankingan alternatif permintaan yang valid. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan rancangan logika tersebut ke dalam sebuah aplikasi web interaktif menggunakan Python, Flux, dan Bootstrap. Tujuan dari pelaksanaan mini project praktikum ini adalah: yang pertama, membangun model sistem cerdas yang mampu menganalisis keterkaitan antara minat atau nilai mahasiswa dengan alur permintaan yang tepat. Yang kedua, menerapkan perhitungan matematis akumulasi bobot nilai untuk menghasilkan urutan rekomendasi berdasarkan prioritas skor tertinggi. Yang ketiga, menghasilkan pura-pura aplikasi pendukung keputusan berbasis web yang siap digunakan oleh mahasiswa maupun dosen wali sebagai alat bantu konsultasi akademik. Yang berikut manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari proyek praktikum ini meliputi: yang pertama, bagaimana mahasiswa memperoleh panduan rekomendasi yang objektif berdasarkan analisis kompetensi diri sehingga mereduksi potensi salah memiliki jalur studi. Yang kedua, bagi studi atau program studi menyediakan instrumen bantu bagi dosen penasihat akademis dalam menentukan potensi mahasiswa secara efisiensi dan akurat. Yang
ketiga, bagian praktikum mengingatkan pemahaman praktik mengenai alur pengembangan sistem cerdas secara mulai dari akuisisi pengetahuan hingga tahap pengajian antarmuka Berikut bab 2 landasan teori konsep sistem cerdas. Sistem cerdas intelligent system didefinisikan sebagai entitas perangkat lunak komputer yang mengadopsi kapasitas penelaran, pembelajaran, adaptasi dan pengambilan keputusan yang menyerupai pola kognitif manusia atau pakar di bidang tertentu. Sistem cerdas mengelola representasi dan non-trivial dan melakukan pencarian dalam ruang solusi secara spasi untuk menghasilkan konklusi optimal atas permasalahan spesifik yang tidak dapat diselesaikan secara esensi menggunakan pendekatan algoritma konversasional yang kaku. Algoritma yang digunakan Loorer-based system dan weighting. Sistem berbasis aturan merupakan salah satu pilar fundamental dalam representasi pengetahuan deklaratif pada kecerdasan. Buat pengetahuan dari domain pagar dienkapsulasi ke dalam sekumpulan aturan logik format dengan struktur implikasi if, antecedent atau kondisi, faktua konsekuen atau kesimpulan. Untuk mengurutkan luaran alternatif, rekomendasi sistem ini dikombinasi dengan metode pembobotan linear trial weighting. Setiap kriteria diberikan nilai bobot numerik positif ketika sejumlah kriteria terpenuhi atau dipilih oleh pengguna total score. Untuk setiap alternatif dilakukan dikalkulasi menggunakan formulasi fungsi berikut: skor P, Loorer P, input W, teori pendukung, pengembangan perangkat lunak, penunjang. Keputusan ini memanfaatkan arsitektur teknologi web modern berbasis Python. Mistral Framework S dipilih karena memiliki performa tinggi, struktur kode yang diringkas, serta kemudian dalam interaksi modul logika eksternal. Python untuk bagi antarmuka framework CSS Bootstrap 5 diimplementasikan guna memastikan penyajian komponen visual tabel Trebox tombol yang interaktif serta responsif saat diakses dari berbagai resolusi perangkat layar digital. Bab 3 metodologi. Pertama, tahapan metodologi. Siklus pengembangan mini project sistem cerdas ini dirancangkan secara terstruktur melalui tahapan metodologi sebagai berikut. Yang pertama, akurasi pengetahuan pakar, mengidentifikasi 5 alur permintaan studi dominan kecerdasan buat RPL, jaringan komputer data, strength C, dan sistem informasi beserta
parameter indikator kriteria utama yang menjadi price rate dasarnya. Yang kedua, metodologi aturan dan basis data pengetahuan mengusung keterkaitan logis, kausalitas antar kriteria dan mendistribusi nilai bobot numerik konstan ke dalam kamus data Knowledge base. Ketiga, desain arsitektur perangkat lunak, merancang struktur kode program yang memisahkan antara modul atau aturan mesin, inferensi, komputasi, scroll, dan file mengendali routing web utama. Yang keempat, implementasi program dalam integrasi UI, melakukan pengkodean black Python dan pengusung layout file template HTML frontend dengan memanfaatkan string bootstrap 5. Pengetahuan struktur tersebut kemudian direpresentasikan ke dalam bentuk matriks keputusan sebagai berikut. Tabel perangkat kriteria dan disebut bobot kode. Kode, kriteria, deskripsi, indikator, variabel. Bobot nilai W. C1 memiliki minat tinggi dalam hal algoritma atau logis pemrograman. C2 tertarik menganalisis tren dan statistik dan visualisasi informasi, tertarik dengan informasi jaringan, hardware, dan keamanan siber. Memperoleh nilai memuaskan pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Memperoleh nilai memuaskan pada mata kuliah basis data atau pemodelan data. Tabel matriks basis aturan rekomendasi. Kode alternatif, nama, permintaan akademik, ekspresi, logi, aturan luar base. V1 kecerdasan buatan Artificial Intelligence, rekayasa perangkat lunak, software engineering, jaringan komputer network, data science, science data, sistem informasi, manajemen informasi sistem. Bab 4, hasil dan pembahasan. Implementasi sistem diimplementasi secara modul menggunakan bahasa pemrograman Python dengan 3 berkas komponen inti menunjang logika. Berkas konfigurasi aturan data PY. Ini program di Visual Studio. Ini yang kedua, berkas mesin inferensi recommendation PY. Ini yang dapur program yang tampilan sistem sesuai dengan berkas, lampiran tangkapan layar, screenshot sistem yang salah diserahkan antar muka web. Aplikasi dirancangkan responsif menggunakan bootstrap 5 halaman awal
awal menyajikan formulir interaktif di mana mahasiswa dapat mencetakkan kriteria sesuai profil, minat, dan pencapaian akademis mereka. Halaman hasil akan secara otomatis menyusun dan menampilkan tabel peringkat dari nilai tertinggi ke terendah. Dokumentasi visual antarmuka dan potong kode. Berikut adalah seluruh lampiran bukti visual dari sistem rekomendasi permintaan mahasiswa yang diekstrak dari gambar proyek praktikum. Ini struktur rekomendasi peminatan. Pertama, APP PY, rekomendation PY, data file, implementasi index HTML, result HTML, static satellite CSS. Hasil penguji fungsional sistem dilakukan menggunakan extrario-lir, masukkan fakta baru ke dalam memori kerja working memory. Kasus uji disimulasi dengan mengaktif dua variabel create input, yaitu C1 minat pemrograman dan C4 nilai memuaskan di mata kuliah algoritma. Sistem berhasil mengeksekusi proses pencocokan aturan dan menampilkan urutan rankingan peminatan dari skor tertinggi hingga terendah tanpa menimbulkan kelat atau bung. Analisis hasil berdasarkan skenario menguji dengan input kriteria C1 dan C4. Analisis perancangan implementasi berjalan sebagai berikut. P1 kecerdasan buatan aturan wajib C1 dan C4. kedua kriteria terpenuhi secara mutlak sehingga skor W C1 tambah W C4 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. P2 rekayasa perangkat lunak. Aturan mewajibkan C1 dan C5 hanya kriteria C1 yang terpenuhi. Skor W1 C1 sama dengan 3. P3, P4, P5 tidak ada satupun kriteria prasyarat yang cocok dengan input sehingga menghasilkan skor 0. Melalui proses pengurutan data menurut permintaan kecerdasan buatan menempati peringkat teratas dengan skor 7 disusun oleh rekayasa perangkat lunak dengan skor 3. Hasil kalkulasi ini membuktikan secara matematis dan fungsional bahwa logika sistem cerdas kuat bekerja 100% valid sesuai rancangan matris. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, implementasi sistem berbasis aturan Lorel-Wasset sistem terbukti sangat efektif untuk mentransformasi dokumen dan pengetahuan struktur mengenai permintaan program studi ke dalam model kompetensi digital cerdas. Yang kedua, metode pembuatan kriteria weighting berhasil memberikan luaran hasil keputusan yang diobjektif, transparan, dan struktur melalui rankingan linear sehingga mampu meminimalkan ambiguitas masuk. Yang ketiga, aplikasi web ini proyek dan dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dan
Prowolplex dapat mengintegrasi secara stabil, interaktif, serta responsif sesuai dengan spesifikasi fungsionalitas yang diharapkan. Saran pengembangan penerapan logika fuzz mengintegrasikan metode pengambilan keputusan fuzz logis atau AHP untuk menangani kriteria masuk minat mahasiswa yang bersifat sama atau bercirikan nilai gradasi subjektif. Integrasi database saat menghubungkan modul aplikasi secara langsung via API ke sistem informasi akademik kampus agar peroleh nilai mata kuliah plus dapat ditarik otomatis sebagai daftar pustaka. Oke, video penjelasan ini sampai sini. Terima kasih.